Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas waktunya. Sebelumnya, perkenalkan saya Wahyu Ekawati, calon guru penggerak angkatan 7. Di sini mohon izin, mohon waktunya Bapak untuk sedikit wawancara mengenai pengambilan keputusan pengalaman Bapak selama menjadi kepala sekolah di SD Negeri Jambaran 2 terkait tugas saya di modul 3.1 pengambilan keputusan yang berpihak pada murid. Bapak. Langsung melawan nanti nih Bapak ya. Nanti dalam wawancara ini ada 8 pertanyaan. Saya minta pengalamannya Bapak mengenai pengambilan keputusan yang berpihak pada murid supaya nanti bisa saya analisis, dan tugasnya nanti untuk menganalisis pengalaman Bapak. Langsung mawon. Untuk yang pertama, selama Bapak menjabat sebagai kepala sekolah di SD Negeri Jambaran 2, pastinya kan menghadapi berbagai kasus seperti dilema etika ataupun bujukan moral. Nah, ketika Bapak menghadapi kasus seperti itu, bagaimana Bapak dalam mengambil keputusan? Itu ada beberapa permasalahan yang ada di sekolah, merupakan masalah bersama yang harus diselesaikan bersama-sama dengan mengambil keputusan yang bijak. Keputusan yang berpihak pada murid dan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan serta mengedepankan kepentingan bersama, itu kepentingan kita bersama murid-murid di SD Negeri Jambaran 2. Itu Pak Eka. Jadi pada intinya Bapak tetap mengedepankan kepentingan murid kan? Ya. Untuk kita, yaitu kepala sekolah bersama guru-gurunya, harus semuanya saja itu harus mengedepankan kepentingan murid. Kemudian selanjutnya, selama Bapak menjabat sebagai kepala sekolah di sini, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, ataupun ada dua kepentingan yang satu benar satu salah. Bagaimana Bapak dalam menilai itu berdasarkan dengan nilai-nilai kebijakan seperti musyawarah, tanggung jawab dan sebagainya seperti itu Bapak? Dalam mengambil keputusan untuk kasus dilema etika, saya akan melakukan musyawarah dan mengambil keputusan yang memihak pada murid serta untuk kepentingan bersama. Jadi saya di dalam mengambil keputusan itu kita memihak pada murid serta untuk kepentingan kita bersama agar sekolah kita ya kedepannya dapat maju ke depannya. Dan untuk itu kita semua ya, saya koordinasikan dengan Dewan Guru yang ada di SD Negeri Jambaran 2 ini supaya mengedepankan kepentingan murid dan mengedepankan kepentingan bersama, jangan sampai mengedepankan kepentingan pribadi atau kepentingan perorangan. Jadi kita musyawarah untuk mengedepankan kepentingan murid dan kepentingan kita bersama. Ya. Jadi intinya kolaborasi Pak? Ya, kalau berarti antara kepala sekolah, Dewan Guru ataupun guru serta murid. Untuk selanjutnya Bapak, selama ini ketika Bapak mengambil keputusan, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan untuk mengambil keputusan? Dengan mengedepankan kepentingan bersama itu tadi, dan untuk itu berpihak
pada murid. Jadi semuanya itu substansinya itu difokuskan untuk mengedepankan murid. Terima kasih Bapak. Kemudian yang selanjutnya Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan untuk kasus dilema etika? Yaitu mengutamakan kepentingan bersama dan berpihak pada murid tadi, Mbak. Jadi mengutamakan kepentingan bersama sudah saya jelaskan di depan. Kita harus mengutamakan kepentingan bersama yang berpihak pada murid. Jadi jangan sampai kepala sekolah dan guru itu mengutamakan kepentingan perorangan atau kepentingan pribadi. Jadi harus mengutamakan kepentingan bersama yang berpihak pada murid. Berarti intinya tetap mengedepankan kepentingan murid kan? Ya, kepentingan bersama yang berpihak pada murid. Lalu Bapak, untuk tantangan ketika Bapak dihadapkan dengan pengambilan keputusan untuk dilema etika, tantangannya untuk Bapak apa? Ya, kalau tantangan yang dihadapi ketika menghadapi kasus dilema etika adalah harus mengambil keputusan yang tepat untuk situasi yang sama-sama benar. Untuk mengambil keputusan yang tepat di dalam situasi yaitu sama-sama benar, tidak memihak salah satu. Ya, tidak memihak salah satu. Koordinasikan dulu dengan teman guru agar kita di dalam mengambil keputusan dalam yaitu sama-sama benar itu harus tetap tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan. Kita bisa nyaman dan bisa aman di dalam bekerja di SD Negeri Jawa 2 ini. Supaya tidak ada masalah lagi di belakang. Ya, tidak ada masalah lagi di belakang. Masalahnya kalau sama-sama benar itu kan ya agak susah ya Pak. Ya, itu kita harus satu pemikiran yang fokus betul, karena kalau kita salah di dalam langkah nantinya akan muncul atau timbul masalah-masalah baru. Kemudian Bapak, apakah ada jadwal tertentu untuk Bapak ketika menghadapi kasus dilema etika itu, Bapak ketika menghadapi masalah itu langsung selesaikan saat itu juga, atau mungkin Bapak perlu sebuah jadwal misalnya atau besok, atau mungkin Bapak perlu memikirkannya dulu, atau bagaimana Pak? Apakah langsung selesai hari itu juga, atau mungkin Bapak mau memikirkan dulu? Biasanya bagaimana? Saya itu kalau misalnya itu kasusnya yaitu cuman ya kecil, itu saya selesaikan segera. Tetapi kalau saya memikirkan semua kemungkinan serta risiko untuk setiap keputusan yang akan saya ambil itu berat, saya koordinasikan dulu dengan teman kepala sekolah dulu, baiknya bagaimana, dan kalau itu sudah terus ya cari perbandingan, saya koordinasikan dulu dengan teman guru, karena siapa tahu walaupun dia masih guru tapi kan juga punya pengalaman, jadi bisa untuk bahan perbandingan di dalam menyelesaikan masalah tersebut. Berarti mungkin bisa tanya-tanya pengalaman ke teman-teman kepala sekolah yang lain kan? Ya bisa, itu yang saya alami. Karena apa? Karena semua orang itu ada kelebihannya, juga ada kekurangannya. Kemudian Bapak, tadi berhubungan dengan pengambilan keputusan Bapak tadi, koordinasi dengan teman kepala sekolah yang lain tadi, adakah seseorang atau orang lain atau mungkin faktor lain yang selama ini membantu Bapak untuk memudahkan Bapak dalam mengambil keputusan?
Gini Mbak Eka, biasanya saya meminta pendapat rekan kepala sekolah, bisa rekan yang lebih pengalaman bisa, ataupun rekan guru yang lebih pengalaman bisa, dan melihat kebiasaan yang ada di sekolah dalam mengambil keputusan yang tepat. Jadi dengan berdiskusi dengan rekan yang lain atau gimana? Ya. Apa melihat kebiasaan yang Betul. ada gitu. Betul, berarti koordinasi selain dengan kepala sekolah, juga koordinasi dengan guru-guru yang ada di SD Negeri Jamanan 2. Tuh. Kemudian Bapak, selama ini ketika Bapak mengambil keputusan ini, pengalaman atau pelajaran apa yang bisa Bapak ambil ketika Bapak mengambil keputusan untuk kasus dilema etika? Gitu. Dalam mengambil keputusan mereka untuk menghadapi kasus dilema etika, haruslah berhati-hati dan mempertimbangkan segala sesuatunya supaya keputusan yang nanti saya ambil tidak merugikan orang lain, dan tentunya keputusan yang berpihak tadi pada murid. Saya doakan Mbak Eka menjadi guru penggerak yang baik, tentunya dapat memberi suri teladan yang baik dan mengadakan yaitu perubahan-perubahan baik untuk SD Negeri Jamanan 2 dan SD Imbas yang ada di Kudus 4 sekolah ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Bapak, Ya. Terima kasih atas pengalamannya, terima kasih atas nasihatnya, terima Ya. kasih juga atas waktunya. Ya. Mohon maaf mengganggu. Saya rasa saya cukupkan sekian wawancara saya. Mungkin lain kali atau lain waktu saya mau wawancara lagi sama Bapak. Itu Himawan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Bapak. Perkenalkan saya Wahyu Ekawati, calon guru penggerak angkatan 7. Pada kesempatan kali ini saya meminta waktunya Bapak untuk sedikit wawancara mengenai pengambilan keputusan yang berpihak pada murid terkait dengan modul pendidikan guru penggerak saya, modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan yang berpihak pada murid. Nanti dalam wawancara ini ada 8 pertanyaan yang akan saya ajukan. Saya minta pengalamannya Bapak mengenai bagaimana Bapak mengambil keputusan ketika Bapak menjadi kepala sekolah di sini. Lajeng mohon ya Pak. Iya, siap. Sebelumnya terima kasih ya Pak Des untuk waktunya. Saya langsung melawan pada pertanyaan yang pertama. Bapak kan sudah beberapa tahun menjabat sebagai kepala sekolah SD Pandak ya Pak. Selama Bapak menjabat menjadi kepala sekolah SD Pandak ini, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi sebuah kasus, sebuah permasalahan, apakah itu permasalahan dilema etika ataupun permasalahan mengenai rujukan moral. Bapak bagaimana dapat mengidentifikasi kasus tersebut Bapak? Ya, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Dari pengalaman kita bekerja pada institusi pendidikan, kita sering dihadapkan pada permasalahan rujukan moral dan dilema etika. Kalau masalah rujukan moral, kita jelas membedakan antara benar dan salah. Kalau tentang dilema etika, kita sangat rumit karena itu dihadapkan dengan antara benar dan salah. Sehingga sebagai seorang kepala sekolah harus betul-betul bijak dalam menghadapi permasalahan kedua masalah tersebut. Yang pertama, kita mengidentifikasi permasalahan. Kemudian
kemudian kita mempelajari, kita mengamati, kita sharing dengan teman seprofesi saya, teman sehingga bisa untuk mengambil keputusan, sehingga keputusan itu tidak sia-sia, yang penting bisa untuk bermanfaat untuk kepentingan orang lain. Jadi intinya Bapak sharing ya sama rekan sejawat. Lantas Bapak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan mengambil keputusan di sekolah Bapak, terutama nih ketika Bapak dihadapkan dengan kasus-kasus seperti dilema etika atau kasus-kasus yang mengandung nilai etika. Bagaimana Bapak mengambil keputusan? Dalam mengambil keputusan di mana permasalahan sangat rumit, setelah kita mencari permasalahan, melibatkan teman-teman yang lain, karena kita tidak otoriter, kita harus menggunakan demokrasi, manakah yang terbaik di antara keputusan ini. Yang penting keputusan ini berpihak kepada orang banyak, tidak hanya kepentingan seseorang sehingga nanti akan mengecewakan sesuatu yang tidak kita inginkan. Jadi intinya untuk kepentingan orang banyak. Iya, kepentingan orang banyak. Terutama pada siswa jangan dirugikan. Berpihak pada siswa. Iya, pada siswa. Selanjutnya Pak, ketika untuk Bapak diharuskan untuk mengambil keputusan tadi, mungkinkah ada langkah-langkah atau prosedur yang selama ini Bapak lakukan, itu bagaimana ketika akan mengambil keputusan? Ya, ketika akan mengambil keputusan yaitu Mbak, setelah kita mencermati permasalahan yang ada, kemudian kita mengamati perkembangannya, kita mencari sumber masukan saran dari teman maupun orang lain yang sifatnya nanti akan menentukan keputusan itu, sehingga pada akhirnya kita fokus untuk memutuskan. Yang penting keputusan itu tidak merugikan siswa, tapi tetap untuk kepentingan orang banyak demi kemaslahatan kita bersama. Berarti Bapak amati dulu ya? Iya, amati dulu. Amati kasusnya. Amati, karena itu agak rumit sehingga kalau tidak membutuhkan waktu yang panjang akan tertentu, kita hanya kebiahuan sehingga akan mengecewakan, keputusan tidak maksimal. Berarti cermat dulu ya, hati-hati ya. Kemudian selama ini untuk mengambil keputusan Bapak tadi ya, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif membantu Bapak dalam mengambil keputusan, terutama pada kasus-kasus yang dilema etika tadi Pak, kan susah itu kasusnya. Ya, kalau kasus dilema etika karena memutuskan antara benar dan benar, kita harus fokus, kita harus konsentrasi, kita harus melibatkan itu tadi teman-teman kita dulu. Kita cari masukan, cari saran, cari yang lain. Yang penting setelah kita sudah masuk beberapa saran, ya kita fokus, kita menentukan memang itu yang terbaik. Semua keputusan mestinya tidak ada yang sempurna, sehingga tetap ada kekurangan, yaitulah resiko. Jadi mengumpulkan saran-saran dulu ya Pak, informasi dulu, masukan dan sebagainya untuk menentukan suatu keputusan. baru diolah jadi keputusan ya Pak. Lalu lantas selanjutnya Pak, ketika Bapak harus memutuskan yang benar sama benar tadi dilema etika tadi, pasti kan ada tantangan tersendiri. Bagi Bapak tantangan apa ya untuk mengambil Tantangan yang dihadapi jelas itu resiko. Tetap semua ada resiko, karena kepala sekolah walaupun dituakan mungkin bisa lebih mampu dan sebagainya, tetapi masih mempunyai sifat manusiawi yang tidak dengan tidak syarat, nganggurnya apes, luput dan lalu, sehingga semua keputusan tetap melibatkan orang banyak, sehingga hasilnya nanti ya akan mendekati baiklah. Kalau sempurna tidak mungkin. sempurna nggak mungkin ya. Jadi pasti semua itu ada resikonya Iya, gitu. ada resiko. Itu tantangan sebagai kepala sekolah yang Resiko. Iya resiko gitu. Lalu Pak,
ketika Bapak nanti dihadapkan kepada sebuah kasus dilema etika nih, ketika mau mengambil keputusan, Bapak apakah butuh waktu atau mungkin Bapak jadwalkan nanti besok atau besok kapan atau mungkin seketika itu Bapak bisa langsung memutuskan atau pripun? Jelas Mbak, karena itu masalah yang rumit bagi saya, itu masalah yang rumit karena menentukan antara benar dan benar. Kita tetap mempunyai tahapan pertama seperti mencari firasat dan sebagainya tetap Mbak. Yang penting saran masukan dari orang-orang yang saya pandang mampu itu tidak saya abaikan, tetap saya lakukan dan menggunakan tahapan-tahapan tertentu sehingga bisa memberikan keputusan yang mendekati baik. Kalau hanya seketika langsung diputuskan, saya yakin itu nggak bisa maksimal karena perlu pertimbangan nasihat dari. Jadi ketika langsung memutuskan nanti nggak bisa nih? Nggak bisa karena itu butuh waktu Mbak, karena itu dia antara benar dan benar itu. Iya, susahnya kan Nah itu karena itu rumit. Kalau seseorang bisa mengambil keputusan seketika, saya yakin itu belum tidak bisa maksimal. tidak maksimal gitu. Jadi harus butuh pemikiran yang Iya, panjang iya, ya Pak. jelas Mbak. Kemudian ketika Bapak mau mengambil keputusan, sudah Bapak pikirkan, sudah Bapak cari masukan-masukan dari rekan-rekan yang lain, apakah mungkin ada faktor lain atau mungkin ada seseorang yang Bapak anggap mampu bisa membantu Bapak dalam saya putuskan ini dalam mengambil keputusan gitu. Ada faktor lain atau ada seseorang mungkin? Iya Mbak, karena seseorang untuk mengambil keputusan itu butuh saran masukan dan orang lain dari orang lain sehingga nanti bisa menjadikan bahan pertimbangan saya. Tetap saya membutuhkan orang lain sehingga nanti dalam mengambil keputusan saya kan enak, berarti sudah didukung oleh teman-teman. Intinya kolaborasi. Iya, kolaborasi antara kita dan orang-orang di sekitar kita yang bisa mampu untuk melakukan masalah. Jadi tetap ada bantuan dari teman. Dari teman ya, Jawa. tidak bisa mutlak karena itu semua itu harus membutuhkan saran masukan dan lain-lain dari orang lain. Jadi intinya kolaborasi di Kolaborasi. Pak. Kolaborasi musyawarah. Ya. Kemudian ini mungkin pertanyaan terakhir gitu Bapak ya. Dari pengalaman Bapak semua yang Bapak ceritakan ini tadi, mungkinkah ada pelajaran untuk Bapak sendiri ketika Bapak harus memutuskan suatu permasalahan yang dianggap dilema etika tadi yang sama-sama benar? Mungkin ada pembelajaran tersendiri untuk Bapak? Untuk pengalaman tentang memutuskan antara benar dan benar seperti yang dalam kasus dilema etika, ya, ini memang ada pesan tersendiri yang mungkin tidak bisa diutarakan secara panjang lebar. Yang jelas mengenai pengalaman pribadi lah yang tidak bisa diuraikan secara rinci, sehingga mau tidak mau tetap saya akui ada pengalaman tersendiri yang kaitannya dengan penyelesaian masalah atau mengambil keputusan tentang dilema etika maupun kesukaan moral. Seperti itu Mbak, jawaban saya mungkin kurang puas, nanti bisa mencari referensi yang lain karena masing-masing orang punya pendapat yang berbeda untuk menyikapi hal itu. Yang paling sempurna karena ini tidak ada yang sempurna, walaupun manusia digunakan sebagai kepala sekolah itu tidak akan sempurna. Semua kebijakan tidak bisa mutlak. Kalau mutlak dilakukan oleh kepala sekolah itu namanya otoriter, tidak menggunakan demokrasi. Kita yang baik dalam negara demokrasi ya kita mengedepankan dengan demokrasi. Saran masukan tetap saya terima. Jadi mana yang baik, mana yang buruk nanti kita pertimbangkan. Ini kita gini sesi terakhir nih Pak. Saya minta nih pesan dari Bapak untuk saya. Mungkin Bapak mau berpesan memberi nasihat untuk saya. Nah, pesan saya Mbak Salka, saya kan sudah senior menjadi kepala sekolah ya Mbak. Mau tidak mau kan nanti memasuki masa formal yang seperti Mbak Ika ini yang saya harapkan nanti bisa menggantikan posisi saya sebagai kepala sekolah, bisa menjunjung tinggi harkat martabat terutama di dunia pendidikan.
pendidikan bisa membawa dunia pendidikan lebih maju ke arah yang lebih baik dari sekarang, dan ke depan anak-anak sekolah bisa dipertimbangkan untuk yang lebih maju dan mendekati baik. Banyak sekali pengalaman dari Bapak nih. Terima kasih Bapak. Ini sesi terakhir, saya ucapkan terima kasih untuk waktunya Bapak. Mohon maaf bila mengganggu. Jadi mohon maaf juga bila mungkin ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya minta maaf. Semua kekurangan ada di saya, lebih dari Allah. Terima kasih. Terima. Apabila jawaban kurang memuaskan, saya juga minta maaf. Keterbatasan kemampuan saya untuk menjawab pertanyaan berdasarkan pengalaman yang saya alami. Terima kasih, dan Mbak lebih semangat untuk melanjutkan tugas-tugas kelas. Terima kasih Pak. Jadi saya akhiri mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.